Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membacakan terjemahan Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 51 sampai dengan ayat 60. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aku tidak meminta iblis dan keturunannya hadir sebagai saksi waktu penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula pada waktu penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak pernah membuat orang-orang yang suka menyesatkan orang itu sebagai pembantu. Dan ingatlah pada suatu masa saat Dia akan berfirman, panggillah orang-orang yang kamu anggap sebagai sekutu-sekutuku itu. Lalu mereka memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak menyahuti seruan mereka. Kami buatkan jurang kebinasaan untuk mereka kaum musyrik dan benda pujaannya itu. Ketika itu orang-orang yang bersalah akan melihat api neraka, sehingga disadarinya bahwa mereka akan dijerumuskan ke dalamnya, dan mereka tidak memperoleh jalan untuk menghindarkan diri daripadanya. Banyak cermin perbandingan dalam Al-Quran bagi yang mau memperhatikan. Sudah berulang kali kami jelaskan kepada manusia dalam Al-Quran ini segala rupa perumpamaan, namun manusia itu adalah makhluk yang paling banyak sanggahannya. Tidak ada alasan buat manusia untuk tidak beriman pada waktu petunjuk itu datang pada mereka. Tidak pula untuk menolak ampunan daripada Tuhannya, selain karena keharusan berlakunya hukuman musnah sebagaimana yang terjadi pada bangsa-bangsa purba, atau karena keharusan mereka menerima siksa dalam segala bentuknya. Kami tidak sekali-kali mengutus para rasul hanyalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan alasan yang tidak sah untuk membatalkan kebenaran dan ancaman yang pernah diperingatkan kepadanya dengan jalan olok-olok. Adakah yang lebih durhaka daripada orang yang setelah diberi peringatan dengan keterangan-keterangan Tuhannya, lalu dia tidak suka mengindahkannya, dia lupa akan apa yang sudah dilakukannya? Memang hati mereka sudah kami tutup hingga mereka tidak dapat memahaminya. Begitu pula telinganya telah tersumbat. Oleh karena itu, bagaimanapun engkau hendak mengajak mereka untuk menerima petunjuk, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk itu selamanya. Tetapi Tuhanmu Maha Pengampun, punya penuh rasa belas kasihan. Kalau Dia hendak menindak mereka berdasarkan kesalahan yang diperbuatnya, sudah tentu siksaan untuk mereka segera dipercepat. Tetapi mereka diberinya tangguh, tak akan ada lagi tempat berlindung bagi mereka selain Dia. Sudah berapa banyak penduduk negeri-negeri yang kami musnahkan karena mereka berbuat zalim? Begitu pula telah kami tetapkan waktu tertentu untuk memusnahkannya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada bujangnya, aku senantiasa akan berjalan terus sebelum aku sampai ke tempat pertemuan dua laut, atau biar aku berkelana sepanjang masa. Catatan, seorang anak muda bernama Yusha bin Nuh, cucu Nabi Yusuf alaihissalam, dia selain menjadi pelayan Musa sekaligus menjadi muridnya juga.
Yang kedua, mengetahui tempat pertemuan dua laut ini ada 3 pendapat sebagai berikut. 1. Pertemuan Samudra Hindia dengan Laut Merah dekat Babul Mandeb. Yang kedua, pertemuan Laut Tengah dengan Samudra Atlantik dekat Jabal Tarik. Dan yang ketiga, tempat yang ramai dengan lalu lintas antara Teluk Abadah dengan terusan Suez. Kemungkinan yang dimaksud ialah Sinai Peninsula. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah telah kami bacakan terjemahan Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 51 sampai dengan ayat 60. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.